Salam lestari. Salam konservasi. Salam konservasi. Salam lestari. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Bapak. Jelas ya. Oke, senang sekali sore ini bisa bertemu kembali dengan Anda semua di Bileko. Sepertinya ini pengalaman pertama saya diundang ke Bileko sepertinya, kalau tidak salah ingat ya. Dan senang sekali juga tiba-tiba yang di-request adalah anatomi tumbuhan. Dan di sini juga ada beberapa mahasiswa yang mengontrak anatomi tumbuhan. Hebat ya, nggak bosan sama anatomi tumbuhan. Saya aja bosan, tapi ini masih mau untuk belajar tentang anatomi tumbuhan, jadi sangat senang sekali. Dan juga mahasiswa yang belum mengontrak anatomi tumbuhan. Sebentar, saya baru pertama kali sebetulnya pakai Google Meet sebagai presenter, jadi ini agak meraba-raba juga. Skripnya mana ya? Oh ini. Sebentar, mohon maaf nih, agak-agak norak nih. Windows mungkin. Oh, ini harus semua ya. Oke deh. Saya lagi nge-share ya, muncul nggak nih? Lagi nge-share Google Meet-nya lagi, sebentar. Muncul nggak ada slide di situ? Ada, Bapak. Ada ya? Yang dilihat apakah betul slide saja? Iya. Betul ya? Oke. Ya, kali ini yang di-request adalah anatomi tumbuhan, dan sebetulnya saya juga kurang tahu apa yang harus diperdalam tentang anatomi tumbuhan, tapi melihat dari topiknya fokus kepada organ ya, terutama organ akar, dan juga mungkin membahas sedikit tentang batang dan daun. Jadi mungkin juga anatomi tumbuhan, jadi mungkin akan saya perkenalkan terlebih dahulu apa itu mata kuliah anatomi tumbuhan. Kemudian sedikit pengenalan tentang apa itu sitologi, histologi, organologi, dan mungkin bagi Anda yang sekarang sedang mengontrak, kita akan perdalam tentang organologi. Dan saya yakin sepertinya tidak akan cukup kita bisa membahas semua hal ini, karena satu organ pun dalam mata kuliah kita harus belajarnya 3 SKS, 150 menit, itu untuk satu organ. Jadi yang di-request 3 organ, harusnya 450 menit berarti yang dibutuhkan. Tapi estimasi waktunya yang dikasih 40, jadi sudah bisa dibayangkan ya, itu tidak akan mungkin cukup. Jadi saya mungkin akan memberikan hal yang fundamentalnya saja. Oke, saya mau cek lagi, ini sudah masuk slide selanjutnya belum ya? Sudah, Bapak. Sudah ya, oke. Jadi mata belajar dengan model pembelajaran khusus, yaitu model pembelajaran WIMBA, di mana nanti Anda akan dilatih tentang keterampilan visuospasial. Kakak-kakak Anda yang sekarang sedang mengontrak mata kuliah anatomi tumbuhan itu akan belajar bagaimana cara mengubah objek yang dilihat dari mikroskop, yang dia 2 dimensi, akan diubah menjadi suatu model 3 dimensi. Nah, itu akan dilatih dengan model pembelajaran WIMBA. Dan Anda juga akan tampil dan expert dalam membuat peta konsep tentunya, dan juga akan ada pelatihan teknologi sehingga literasi teknologi Anda juga akan bertambah, terutama dalam menggunakan aplikasi 3D Blender untuk menciptakan model 3 dimensi. Kalau saya lihat juga Sabtu ada acara lagi dari Amfibi, dari Visialmi kalau nggak salah, itu pelatihan tentang 3D Blender. Jadi sangat disarankan kalau Anda ingin lebih paham tentang 3D Blender bisa mengikuti program Amfibi tersebut. Jadi kalau Anda masuk anatomi tumbuhan, Anda akan masuk jurusan fisika dan biologi tapi ala-ala desain grafis mungkin ya. Dan ini tidak akan Anda temukan di anatomi tumbuhan di berbagai universitas, terutama untuk mata 3 dimensi. Jadi ini satu kelebihan, meskipun sisi negatifnya mungkin akan banyak tugas ya dalam tanda kutip. Tapi saya yakin kalau Anda mengikuti dengan cermat, Anda akan punya keterampilan yang sangat baik. Kemudian mata kuliah ini Anda juga akan disajikan dengan suasana 3 ruang belajar. Anda akan belajar dulu secara mandiri di ruang belajar 1, kita pakai LMS-nya Trello, dan juga ruang belajar 2 Anda akan diminta untuk melakukan proyek secara kolaboratif, dan nanti ada ruang belajar 3 di mana sharing session bisa dilakukan secara luring langsung atau bisa dengan tatap maya atau dengan Zoom atau sekarang Google Meet.
Dan yang terakhir, dalam mata kuliah anatomi tumbuhan juga kita biasa mengupas berbagai macam miskonsepsi, terutama untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru dari berbagai referensi yang biasa kita baca sebelumnya, yaitu kekhasan anatomi tumbuhan. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kalau Anda lihat, ini adalah foto mikroskop sayatan membujur. Berarti sayatan membujur itu dia disayat dari atas ke bawah. Artinya yang sedang Anda lihat adalah tampak samping. Dan ini adalah sayatan melintang yang disayat itu adalah dari atas, berarti tampak atas. Nah, ini adalah asli dari mikroskopnya ya. Tampak samping, tampak atas, kemudian diubah dan direpresentasikan oleh Anda menjadi model 3 dimensi ini dengan bantuan 3D render. Ya, jadi ini adalah contoh model 3 dimensi yang representatif sesuai dengan penampilan asli dari mikroskop. Itu yang akan dilatih. Jadi tentu ini akan memberikan keterampilan baru juga untuk Anda. Dan memang ini juga karena saya dan Bu Purwati juga sering turun ke sekolah untuk juga memberikan pengalaman 3 dimensi, siswa itu ternyata sama sekali kalau diberi pengalaman yang unik ya, karena 3 dimensi tidak pernah diajarkan. Jadi ketika belajar sel, mereka bisa membuat organnya di sini dengan lilin, mungkin kalau kita kenalnya lilin ya, atau misalnya malam atau plastis ya, itu tadi bentuk seperti ini, dan mereka senang sekali. Kemudian juga peserta didik yang berkebutuhan khusus juga ternyata menjadi lebih penting kalau diberikan media 3 dimensi. Jadi kita juga berharap bahwa dengan menerapkan 3 dimensi dalam pendidikan Anda dan juga menambahkan keterampilan. Dan penelitian sudah banyak dilakukan. Bahkan anak-anak ini juga pernah dijadikan ide inspirasi untuk kakak-kakak yang sekarang sudah lulus untuk penelitian skripsinya. Dia membuat suatu aplikasi yang namanya augmented reality. Nah, kalau Anda lihat di samping, sebentar ya. Nah, ini adalah augmented reality di mana kakak-kakak Anda membuat suatu model 3 dimensi yang muncul di atas laptopnya, di mana bisa dilihat ke samping kiri, samping kanan, atas, dan juga depan belakang. Dengan labelnya juga lengkap di situ. Nah, ini juga bisa jadi inspirasi. Mudah-mudahan ada juga sekarang yang sedang mengontrak anatomi tumbuhan bisa punya ide liar ya untuk membuat suatu hal yang unik dan inovatif dari mata kuliah ini. Dan juga saya sekarang sedang mengembangkan virtual reality dan sudah mendapat hak kekayaan intelektual, mudah-mudahan masih tetap berlanjut. Jadi kita bisa pakai kacamata VR ya, virtual reality. Kemudian dengan kacamata VR itu kita memegang remote Bluetooth sehingga kita seolah berada di ruangan web dan kita bisa menggerakkan tangan kita menyayat di situ yang akhirnya diamati mikroskop dan akhirnya berubah menjadi model 3 dimensi. Jadi masih dalam tahap pengembangan. Mudah-mudahan bisa jadi aplikasi APK-nya. Jadi intinya mata kuliah ini benar-benar bisa memancing Anda untuk berinovasi. Yang saya harapkan itu, jadi tidak hanya belajar saja, tapi ada punya ide unik dan menarik ketika tumbuhan. Dan mungkin Anda bisa belajar lebih lanjut tentang tumbuhan, karena saya rasa tidak akan cukup kita hanya beberapa menit, mungkin 40 atau 45 menit belajar tentang organologi atau sitologi, histologi, itu gak akan cukup. Jadi silakan Anda cek saja kanal YouTube saya, semua materi dari pertama sampai saat sudah dibahas. Yang jelas jangan lupa di subscribe saja ya. Oke, kita bahas dulu tentang ya, apa sih sebenarnya yang membayar di atas suatu bencana. Biasanya kita mulai buah dan sebagainya agar cepat akhirnya seterusnya dari kita melihat dalam yang mati sehingga dengan ini adalah jalur dan juga aku yang berkembang ini asal lalu melatih untuk berpikir apa yang akan terhadap sisi serta hal tumbuhan yang tidak mati. Kebiasaan itu akan membuatkan baik korban yang tinggi atau ketika sudah sebagai contoh ya, kita sering-sering bertemu ini. Kita mohon apa
Ada yang tahu nggak lumut apa? Jadi untuk nama ini ada nih. Masih tua atau mestikan nama jawaban ini satu bulatannya adalah satu sel, ini adalah cakupan selnya. Ya, misalnya yang ini nih. Anda melihat sel bergerak nih ya? Maaf. Ada apa? Ya, ini adalah satu sel. Ini adalah cakupan satu sel. Berarti ini adalah sitologi bahasanya. Dan sel-sel ini, sel-sel ini namanya adalah sel parenkim. Sel parenkim ini akan terbantai satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan yang disebut jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini secara luar biasanya dia akan menyisakan ruang antar sel. Ini namanya ruang antar sel. Ruang antar sel yang spesifik ini penyebabnya besar sekali, sehingga ruang antar sel ini mampu menyimpan udara. Itu adalah akibatnya kenapa cenderung di atas air. Karena memang tubuhnya menyimpan udara dengan sangat banyaknya. Karena struktur dan morfologi dari parenkimnya seperti itu, maka habitatnya adalah hidrofit di air. Itu adalah kaitan terbentuk struktur sel dari jaringan di fungsinya. Itu adalah bisa kita mempelajari pertumbuhan. Jadi kita mengkritisi setiap hal. Mengapa sih pertumbuhan kok ini? Pasti morfologinya seperti ini. Bagaimana sederhana anatominya? Ternyata seperti itu. Itu yang biasa kita bahas dalam pertumbuhan. Itu harus konsepsi. Saya coba carikan beberapa konsep sederhana yang teman-teman juga mungkin pernah mempelajari dan mendengar dari buku mungkin dari perpustakaan yang lain. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari sel, ya. Tapi sel itu apa? Ya, biasanya sel itu disebut sebagai unit struktural dan fungsional terkecil suatu makhluk itu. Definisinya kan seperti itu. Dan hampir di berbagai referensi, suatu sel dikatakan berfungsi dan hidup jika dia memiliki apa? Dan bisa dijawab nggak? Sel dikatakan hidup dan berfungsi kalau dia memiliki apa? Inti sel. Hampir referensi buku SMA, SMP atau juga di dan yang bisa mengatakan seperti itu. Terus sel dikatakan berfungsi kalau dia punyanya ini adalah jaringan POM ya. Sel tapisnya yang ini adalah sel tapis. Ada yang sedang menggunakan atau sangat paham tentang ini adalah sel tapis. Nah, sel tapis ini fungsinya adalah untuk mengadakan hasil metabolisme atau fotosintesis dari asap tersebut. Apakah Anda melihat dari sel ini? Ada. Inti sel yang ada di sel yang sampingnya adalah sel companion. Tapi ternyata yang berbeda-beda ini bahwa suatu sel tidak perlu punya inti untuk bisa dikatakan hidup. Suatu sel punya inti untuk dikatakan dia bisa berfungsi. Tidak semua sel berfungsi harus punya inti. Nah itu itu adalah ciri-ciri suatu sel yang hidup. Ada sebagai contoh oksigen yang ada dari seluruh tubuh digunakan oleh dirinya sendiri dalam bermetabolisme. Ini
inti. Makanya intinya sudah dihilangkan agar tidak terjadi metabolisme. Begitu itu salah satu konsep yang bisa kita angkat dalam pengembangan anatomi tumbuhan. Itu pun dengan histologi. Histologi adalah suatu ilmu yang mempelajari jaringan. Definisi jaringan yang bisa memaparkan apa yang siapa? Ini adalah setelah sel dengan bentuk fungsi yang sama yang ini bersatu bersama-sama seperti itu ya. Itu definisi. Ini adalah belajar terus misalnya adalah belajar dimana kumpulan sel ini dasar terkait fungsinya apa? Fungsinya juga untuk mengajarkan air di nanas ke seluruh tubuh atau sebagai penyokong. Jadi kita simpulkan, ini adalah jaringan silam. Apakah jaringan silam terdiri dari satu sel? Enggak juga. Anda akan lihat sel trakea, Anda akan lihat sel parenkim, Anda lihat sel trakea dengan bentuknya yang beda-beda, dengan fungsinya yang beda-beda, sehingga akhirnya definisi jaringan adalah sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama itu didatangkan di dalam anatomi tumbuhan gitu loh. Ya, jadi ternyata konsep yang selama ini kita pahami di dalam anatomi tumbuhan itu tidak seperti itu. Begitupun dengan floem yang tadi kita bahas sebelumnya. Jaringan floem juga terdiri dari sel kapis, sel companion, bentuknya juga beda di sini. Sel parenkim juga di sini, yang akhirnya semua berkumpul bersama-sama untuk menjalankan suatu fungsi menjadi floem. Gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Begitupun dengan organ. Organ juga banyak miskonsepsi. Contoh yang paling sederhana adalah organ batang, dikotil dan monokotil. Ada yang bisa jelaskan nggak perbedaan secara anatomi dikotil dan monokotil, susunan pembuluhnya seperti apa? Ini konsep SMP atau SMA ya kalau nggak salah. Masih ingat nggak? Susunan pembuluh atau susunan berkas pengangkut pada dikotil dan monokotil di batang. Bedanya apa? Sekarang ini lagi ngontrak antum konsep batang, masih ingat gak? Halo, Izin menjawab, Pak. apa? Di batang monokotil berkas pembuluhnya tersebar, kalau di dikotil pembuluhnya melingkar. Oke, melingkar atau tersusun secara melingkar ya, betul. Nah, ini memang faktanya seperti itu. Ini dikotil, ini organ batang dikotil, ini organ akar monokotil. Organ batang monokotil. Pembuluhnya ini pembuluh, ini berkas pembuluh. Dikotil tersusun melingkar betul sekali, dan dia punya kambium. Sedangkan monokotil, pembuluhnya yang ini. Nah, pembuluhnya ternyata tersebar, tidak tersusun melingkar, dan dia tidak punya kambium. Konsepnya seperti itu. Tapi di anatomi tumbuhan, Anda akan menemukan anomali, menemukan perbedaan. Contoh, amaranthus. Amaranthus ini bayam ya. Bayam kan dikotil. Berkas pembuluhnya yang ini nih. 1, 2, 3, ini ada berkas pembuluh 4, 5, 6, yang kecil juga 7, 8, 9. Semuanya tersebar dan tidak menunjukkan adanya susunan yang melingkar. Padahal amaranthus adalah dikotil, tapi susunannya tersebar seperti monokotil. Begitupun dengan cordylene. Cordylene itu adalah monokotil yang harusnya monokotil punya kambium. Faktanya dia punya kambium nih. Nah, yang ini adalah kambium.
Kemudian ada yang kambiumnya berlapis-lapis, kambium 1, kambium 2, kambium 3, kambium 4, kambium 5, dan kambium 6. Padahal kambium pada faktanya kan nggak seperti itu. Kemudian ada juga pipa Cylon steroides. Ini harusnya adalah dikotil ya. Dikotil kan harus seperti ini nih, tersusun secara melingkar. Tapi ternyata di tengahnya masih ada pembuluh yang tersebar. Jadi melingkar tersebarnya ada. Jadi konsep-konsep itu ternyata dalam anatomi tubuh tidak seajib itu. Ternyata ada juga dikotil yang tersebar, ada juga monokotil yang dia terus melingkar, ada juga monokotil yang dia malah punya kambium dan seterusnya. Artinya konsep dalam anatomi tumbuhan sangat menarik untuk dipelajari karena dia sifatnya tentatif. Ada normal dan ada anomali. Bisa ini. Oke, terima kasih. Nah, kita masuk sekarang pada organologi, yaitu hanya pengenalan untuk Anda yang belum mengontrak anatomi tumbuhan. Kita masuk dalam organ batang. Yang pertama, saya akan jelaskan secara sekilas saja untuk organ batang ya. Prinsipnya organ batang memang susunannya seperti ini. Monokotil sebelah kiri, monokotil sebelah kanan, dua-duanya punya epidermis, yaitu lapisan paling luar. Monokotil punya epidermis, dikotil punya epidermis. Korteks. Korteks itu namanya bukan jaringan ya, korteks itu adalah wilayah. Jadi korteks itu bukan jaringan korteks atau sel korteks, tapi korteks adalah wilayah. Dan punya korteks itu hanya dikotil, karena batas korteks dimulai dari epidermis sampai ke bekas pembuluh. Nah, dari sini sampai sini, ini adalah wilayah korteks. Monokotil nggak punya, karena batasannya nggak jelas. Empulur juga wilayah. Wilayah empulur dimulai dari batasan akhir korteks di sini sampai ke dalam. Ya, dari wilayah akhir korteks sampai ke dalam itu adalah wilayah empulur. Dia punya korteks dan empulur hanya batang dikotil. Monokotil nggak punya karena tidak jelas batasannya ada di mana. Dan dua-duanya masih tetap punya jaringan dasar. Di sini ada jaringan dasar, salah satunya parenkim. Ini ada parenkim. Berkas pembuluhnya juga ada. Monokotil ini berkas pembuluh, dikotil ini berkas pembuluh. Tapi yang punya kambium biasanya adalah dikotil. Secara umum ya, secara umum. Karena yang tadi kita bahas, monokotil juga ternyata punya kambium, itu adalah batang anomali atau di luar yang seharusnya. Nah, ini ciri khas dari batang seperti itu. Monokotil tersusun tersebar, dikotil melingkar pembuluhnya. Kalau kita zoom pembuluhnya, yaitu yang ini adalah monokotil, kita zoom, ini adalah dikotil, kita zoom. Hasilnya akan seperti ini. Si pembuluh monokotil itu susunannya adalah phloem dulu. Ini adalah sel-sel phloem. Kalau Anda lihat, ini satu sel phloem, ini satu sel phloem, satu sel phloem. Phloem dulu, baru xilem. Xilem di bawahnya. Antara phloem dan xilem tidak ada kambium sama sekali. Nah, susunan seperti ini namanya kolateral tertutup. Ini ciri khas dari monokotil pada umumnya. Sekali lagi, pada umumnya kolateral tertutup untuk monokotil. Kalau dikotil, ciri khasnya adalah phloem dulu di atas, nah ini phloem. Kemudian kambium, kemudian xilem. Jadi phloem, kambium, xilem. Susunan pembuluh seperti ini disebut sebagai kolateral terbuka. Jadi pada umumnya dikotil selalu tipenya kolateral terbuka pada umumnya. Yaitu ciri khas dari batang dikotil monokotil. Kemudian dikotil itu dia bisa mengalami pertumbuhan primer dan sekunder. Kita bahas dikotil dulu ya, terutama masih di batang. Ini adalah ciri dari batang dikotil yang muda. Tahu mudanya dari mana? Phloem xilem-nya masih primer. Tahu primer dari mana? Karena di sini tidak ada kambium, tidak ada kambium intervasikuler. Nah, ini konsepnya agak mendalam sedikit ya, karena memang bahasannya tidak bisa dimulai dari awal. Di sini adalah kambium intervasikuler ada, masih belum ada. Plus, strukturnya masih ada di daerah korteks, belum masuk ke empulur, sehingga dia masih muda. Jadi xilem-nya masih primer, phloem-nya juga masih primer. Tapi lama-kelamaan kalau dia sudah menuju ke dewasa, nanti kambiumnya tiba-tiba ada di sini, di antara
pembuluh yang satu, saya coba zoom ya. Di antara pembuluh yang satu dengan pembuluh yang kedua, Anda akan melihat ada satu garis yang menghubungkan. Selnya ini beda sendiri kan. Nah, ini namanya kambium intervasikuler. Ketika kambium intervasikuler dibentuk, ke bawahnya juga dia akan membentuk silem. Jadi silemnya sekarang sudah mulai rapat. Nah, kalau udah seperti ini, ciri-cirinya batang dikotil ini sudah menuju dewasa. Ya, jadi silemnya itu tidak hanya di sini aja. Kalau ini kan silem di sini aja, di sini nggak ada. Silem di sini aja, di sini nggak ada. Tapi lama-kelamaan sekarang silem ada di sini, ini juga akan jadi silem, ini silem, ini juga sebagian sudah jadi silem, dan seterusnya. Jadi mulai rapat nih. Jadi artinya dia dewasa. Ya, kalau sudah tua, namanya old dicot stem, silemnya akan semakin tumbuh ke arah empulur. Dia akan semakin tumbuh ke arah sini. Gitu ya, dia akan tumbuh ke arah sini. Jadi lama-kelamaan kalau dia semakin tua lagi, maka silemnya akan menutupi daerah empulur, daerah di tengahnya. Yang itu namanya adalah silem sekunder. Jadi silem primernya yang tadinya ada di atas akan terdorong ke arah bawah oleh aktivitas silem sekunder yang mulai aktif dihasilkan. Jadi lama-kelamaan empulurnya tertutup oleh silem. Artinya silemnya tumbuh ke arah dalam, yang disebut sebagai silem endart. Nah, ini ciri-ciri batang. Batang itu silemnya endart, tumbuhnya adalah ke dalam. Paham ya? Seperti tanda panah yang sedang saya perlihatkan ini. Kemudian organ akar seperti apa? Kalau organ akar yang Anda lihat di sini, dikotil, ini monokotil. Hasil zoomnya yang ada di bawah, terutama zoom di daerah berkas pembuluhnya, ini juga zoom di daerah berkas pembuluhnya. Kita lihat dulu, baik batang dan akar, baik dikotil dan monokotil, semuanya punya epidermis, jaringan paling luar suatu organ. Di korteks, dikotil ada, tadi yang punya korteks dikotil atau monokotil, ada yang bisa mengulang nggak? Dikotil saja, Pak. Dikotil saja, betul. Tapi kalau di akar, dikotil dan monokotil sama-sama punya korteks karena batasnya itu jelas. Nah, sekarang empurnya yang ini. Ini adalah monokotil. Empurnya yang ada di sini aja. Nah, dia adalah empur, tapi empur yang ada di sini tidak ada. Karena tengahnya udah tertutup sama jaringan pembuluh. Kalau yang ini masih ada, itu udah nggak ada. Kebalikannya, kalau di batang dikotil ada empulur, monokotil nggak punya, sekarang malah di akar monokotil empulurnya ada, tapi dikotilnya nggak punya. Nah, ini sudah mulai ada perbedaan ya. Kemudian epidermis ke arah sini agak nggak jelas, kita masuk yang di epidermis pertama yang mulai masuk ke pembuluh. Nah, ini yang paling luar ini adalah endodermis yang berwarna merah muda mengelilingi ini adalah endodermis. Nah, yang merah ini adalah endodermisnya yang bentuk lingkaran. Batang ada nggak endodermis? Nggak ada. Pada umumnya batang nggak punya endodermis, meskipun ada sedikit batang di endodermis. Artinya adalah bekas pembuluh ini. Balikannya sekarang, kalau Anda lihat di sini, monokotil tersusun seperti melingkar ya, ini seperti melingkar. Padahal dalam akar dia bukan melingkar, tapi seperti ada. Ini juga ada. Nah, itu adalah silem, ini adalah silem. Silem ini membentuk 4 lengan. Lengan pertama, lengan kedua, lengan ketiga, lengan keempat. Karena ada 4 lengan silem, maka
di arc itu kalau lengan silamnya cuma 2, ada tri-arc kalau lengan silamnya ada 3, ada tetra-arc kalau lengan silamnya ada 4, ada penta-arc kalau lengan silamnya ada 5, dan ini namanya silam. Kita silam. Nah, ini adalah floem, ini adalah floem, ini adalah floem. Bagi Anda mahasiswa yang tidak terbiasa melihat sel tumbuhan, maka ini adalah mana ya? Tapi mikroskop, meskipun fotonya tidak jelas, Anda akan tahu bahwa batasan floemnya itu cuma sampai sini. Intuisinya seperti itu. Ini adalah floem, ini adalah floem. Oke, perisikl adalah lapisan sel yang ini tepat di bawah endodermis. Jadi endodermis dulu, baru perisikl, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas hubungan bentuknya. Kalau di belakang kotil kita itu bukan rata-rata tertutup. Kalau di akar disebutnya radial. Radial itu selalu selanjutnya kita lihat ini floem, ini silem, ini floem, ini silem, ini floem, ini silem, ini silem, selang-seling. Floem, silem, floem, silem, floem, silem. Nah, itu di kotil. Monokotil seperti apa? Monokotil kita lihat dulu endodermis yang ini. Untuk perisikilnya tepat di bawah endodermis, berarti yang ini tepat di bawah endodermis yang tidak terwarnai merah. Silemnya yang mana? Silemnya yang ini. Ini silem, ini silem, ini silem. Floemnya yang mana? Floemnya yang ini nih. Ini floem, ini floem, ini floem, ini floem. Ini mau jadi silem nih ya, cuma silemnya kecil. Ini floem, ini silem, ini ketutup, ini silem, ini floem, ini silem, ini floem. Jadi masih silem, floem, silem, floem, silem, floem, silem, floem, silem, floem. Dia masih selang-seling, sebutnya radial. Gitu ya. Mudah-mudahan sudah ada gambaran, meskipun pasti masih perlu penjelasan lebih mendalam ya kan. Waktunya juga nggak akan cukup kalau kita lebih terdalam di sini. Nanti aja, nanti kalau ada sesi tanya jawab kita bisa bahas lagi. Intinya dua-duanya adalah radial, tapi karena ini lengannya tidak bisa dihitung ya. Ini kan silem 1, silem 2, silem 3, silem 4, silem 5, silem 6, silem 7, banyak sekali. Maka disebut sebagai polyarch. Lengannya masih bisa dihitung 1, 2, 3, 4. Kalau monokotil udah nggak bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, banyak deh. Disebutnya sebagai polyarch, gitu ya. Jadi di kot tetraarch di foto ini dan monokot polyarch. Akan selalu seperti itu untuk akar. Oke, ini nggak perlu, kita cuma mengulang. Nah, ini 4 lengan ya. Jadi ini sebutnya adalah tetraarch. Ini ada 4 lengan. Nah, perbedaannya seperti ini. Pertumbuhan silam dari akar itu dimulai dari dalam dulu. Ya, dari dalam dulu. Di mana protosilemnya atau silem yang pertama dibentuk ada di sini. Silem yang pertama dibentuk ada di sini. Ini adalah metasilem. Nah, yang saya lingkari merah full ini adalah metasilem. Lama kelamaan semakin dia tua, silemnya akan tumbuh ke arah sini. Gitu ya. Nah, ini bedanya dengan yang ada di batang. Kalau di batang itu silemnya tumbuhnya ke arah ini dalam ya. Jadi empurnya lama kelamaan akan tertutup kalau di batang dikotil. Kalau di akar dikotil, dia kebalikannya keluar. Karena memang silemnya dimulai dulu di dalam, dia tumbuhnya akan keluar. Jadi kalau Anda lihat, sebentar. Oke. Keluar. Oke, saya mau confirm melihat slide yang sama dengan yang tadi belum? Masih Bapak. Masih. Oke. Ini adalah akar dikotil yang masih muda. Semakin dia tua dan dewasa, lama-lama akan penuh seperti ini.
jumlah lengannya udah nggak bisa dilihat sekarang. Karena tadinya kan ada di sini, ya seperti ini. Ya ini lengan 1, ini lengan 2, mungkin ya ini lengan 3, ini lengan 4. Lama-lama dia tumbuh ke arah luar, seperti sekarang yang Anda lihat, seperti penuh seperti ini. Hal seperti itu namanya adalah silem eksak. Silem eksak. Artinya silem eksak adalah silem yang tumbuhnya ke arah luar. Jadi itu adalah ciri selanjutnya yang membedakan antara akar dan batang. Kalau batang silemnya endar ke arah dalam, kalau akar silemnya eksak ke arah luar. Itu pembeda yang selanjutnya. Nah, ini adalah kita kasih pari, sepertinya nggak perlu dibahas ya, karena cukup panjang untuk bahas ini. Nah, ini adalah cabang akar. Cabang akar itu yang ini. Cabang akar ini tumbuh dari peristikel. Ya, tadi kita sudah tahu peristikel tepat di bawah endodermis. Dia akan jadi cabang akar. Kalau rambut akar, ya, ini. Nah, ini adalah rambut akar. Ini adalah rambut akar. Dia tumbuh dari epidermis. Bedanya itu. Kedua-duanya fungsinya sama, untuk memperluas daerah penyerapan unsur hara di dalam tanah. Fungsinya masih sama seperti itu. Nah, itu adalah organ akar. Ya, masih ada satu organ lagi. Kita bahas dulu organ daun. Nanti kalau masih ada waktu kita bisa balik lagi ke yang kita kaspari di akar tadi. Kalau organ daun, nah ini udah jelas dari visualnya aja beda ya. Organ daun itu ibaratnya seperti roti lapis. Kalau Anda lihat sandwich, Anda akan punya dua roti atas dan roti bawah, di mana dalamnya sandwich ini adalah salad, tomat, beef mungkin, dan seterusnya. Sama analoginya dengan daun. Daun ini dia punya epidermis atas. Ini sebagai roti atasnya. Ini adalah epidermis atas yang dilapisi kutikula. Ini adalah epidermis bawah yang juga sama dilapisi kutikula. Tahu atas bawahnya dari mana? Hitung aja stomatanya. Di mana stomata itu pada umumnya pasti bagian permukaan bawah. Lihat stomatanya. 1, 2. Ini adalah stomatanya. Di atas masih belum ditemukan. Berarti artinya Anda sudah yakin bahwa ini pasti permukaan bawah karena stomatanya jauh lebih banyak. Gitu ya. Kemudian isi daun ini atau sandwichnya roti ini kita sebut sebagai mesofil. Mesofil itu isinya mulai dari palisade sampai ke spons. Palisade itu yang bentuknya panjang ke atas seperti tiang. Ini sebetulnya adalah modifikasi dari parenkim. Tapi parenkim di daun spesifik bentuknya menjadi palisade kalau bentuknya panjang seperti ini. Kalau bentuk seperti ini namanya parenkim spons. Ini adalah spons. Ini adalah spons. Ini adalah spons. Spons. Dan spons ini menyisakan ruang antar sel yang cukup banyak. Mengapa menyisakan ruang antar sel di spons? Karena stomata fungsinya untuk bertukar gas dengan lingkungan luar. Makanya gas-gas akan disimpan di spons ini, di ruang antar sel. Itu ya. Pembuluhnya yang mana? Pembuluhnya yang ini. Nah, ini adalah pembuluhnya. Atau vein. Vein ini tulang daun. Jadi pembuluh di dalam daun itu adanya di tulang daun. Entah ibu tulang daun, entah anak tulang daun. Susunannya seperti apa? Xilem, phloem. Nah, sekarang Anda sudah tahu gimana cara membedakan epidermis atas dan bawah itu dengan menghitung stomatanya. Stomata terbanyak pasti adalah epidermis bawah. Cara yang kedua, pada umumnya phloem akan berdekatan dengan epidermis bawah. Jadi kalau phloemnya di sini, pasti epidermis bawahnya di sini. Kalau xilem-nya di sini, pasti epidermis atasnya di sini. Hampir semua daun seperti itu. Dan tipenya pada umumnya adalah kolateral tertutup karena dia nggak punya kambium. Pada umumnya daun tidak punya kambium. Ya. Nah, ini adalah contoh penampakan mikroskop aslinya. Ini adalah epidermis atas. Nah, ini epidermis atas. Kemudian ini adalah stomata. Ini juga stomata. Nah, sekarang tahu dari mana epidermis atas dan bawah. Kita hitung stomatanya. 1, udah nggak ada ya. Sekarang ini, gimana nih? 1, oh ternyata masing-masing punya satu stomata. Jadi kita bingung atas yang bawahnya yang mana karena ternyata stomatanya sama. Cara kedua lihat phloem. Oh, phloemnya di sini. Berarti ini adalah epidermis bawah. Nah, gitu ya.
Ini adalah epidermis bawah karena flemnya letaknya ada di bawah. Silemnya di sini. Berarti ini adalah epidermis atas. Gitu ya. Jadi kita punya dua cara untuk menentukan atas mana, bawah mana. Isi daun ini isinya adalah mesofil. Ya, dalam hal ini semuanya adalah spons. Kebetulan karena ini adalah jagung gak punya palisade, gak punya parenkim yang bentuknya memanjang tadi. Semuanya spons nih. Ini semuanya spons. Berkas pembuluh yang mana? Ini berkas pembuluh. Ya, ini tulang daun utama, sangat kelihatan sekali. Tahu dari mana tulang daun utama? Karena pembuluhnya besar. Yang ini pembuluhnya kecil-kecil. Berarti ini adalah anak tulang daun. Ini adalah anak tulang daun. Yang masing-masing masih sama punya silem dan floem. Oke, untuk ini nggak perlu dibahas ya. Ini masih cakupan bahasan yang lain. Nah, organ batang kita tahu di kotil monokotil cirinya seperti apa, bedanya apa. Organ akar kita tahu di kotil monokotil cirinya apa, bedanya apa. Sekarang kalau daun, cara membedain di kotil monokotil seperti apa? Cara bedanya, kalau secara morfologi kan kita sudah tahu ya, di kotil pasti menjadi tulang daunnya, kemudian monokotil tulang daunnya sejajar. Itu kalau dari morfologi. Gimana kalau dari anatomi? Dari mikroskop, yang ini adalah dikotil. Yang ini adalah monokotil. Cirinya apa? Kita lihat mesofilnya. Lihat ya, yang ini adalah parenkim silem. Parenkim palisade. Parenkim palisade. Yang ini parenkim spons. Ya. Kalau yang ini semuanya spons. Ya. Kalau yang ini palisade, ini spons, ini palisade. Nah, cara ngebedainnya seperti apa? Bagi dua. Kalau dibagi dua seperti ini, ya, maka kita akan menemukan dua wajah. Wajah yang pertama adalah sandwich bagian atas, yaitu terdiri dari epidermis dan palisade. Epidermis dan palisade. Wajah bagian bawah terdiri dari spons dan epidermis. Keduanya punya dua wajah yang berbeda. Ingat lagi ya. Kalau dibagi dua seperti ini, maka kita melihat dua wajah. Wajah yang pertama adalah palisade dan spons. Wajah yang kedua adalah spons dan epidermis. Ini namanya dorsiventral, atau istilah lainnya bermuka dua. Bermuka dua itu artinya bifasial. Bifasial. Bermuka dua. Nah, kalau yang monokotil, kalau kita bagi seperti ini, yang atas, nggak muncul. Mana nih? Kalau muncul. Yang atas ini terdiri dari muka yang pertama epidermis dan spons, tapi yang bawah juga masih epidermis dan spons. Mukanya sama. Makanya disebut isolateral atau unifasial. Nama lainnya adalah unifasial. Udah bisa nyorek nih. Oh, ini dia. Unifasial. Bermuka satu. Tapi unifasialnya homogen. Homogennya dari mana? Karena isinya cuma spons. Jadi mukanya cuma satu, baik muka atas, muka bawah, semuanya sama, yaitu spons dan epidermis. Gimana kalau yang heterogenus isolateral? Ini juga sebetulnya. Kalau kita bagi dua seperti ini, ya, Anda lihat yang bagian sini muka satu, bagian sini muka dua. Muka satu yang di atas, spons, palisade, epidermis. Muka dua yang di bawah, spons, palisade, epidermis. Sama aja ternyata, jadi unifasial, mukanya masih satu. Tapi karena ada spons, ada palisade ada, maka disebut heterogenus unifasial atau heterogenus isolateral. Nah, yang ini monokotil, yang ini dikotil. Berarti bisa nebak nggak? Ini dikotil atau monokotil? Tanpa lihat yang atas ya, itu udah ada tulisannya sih. Ini dikotil atau monokotil? Monokotil, Bapak. Alasannya kenapa? Karena tersusun dari homogenus isolateral. Homogenus isolateral, betul. Kalau yang ini dikotil monokotil? Dikotil, Bapak. Dikotil, betul. Atau istilah lainnya apa? Dorsiventral.
dorsiventral, istilah lainnya juga bifasial, betul. Nah, yang ini dikotil monokotil. Dikotil. Betul. Kalau kita bagi seperti ini kan, yang ini adalah palisade epidermis, yang ini spons epidermis. Dia adalah dorsiventral, bermuka dua. Kalau yang ini apa ini? Monokotil. Monokotil. Oke, paham berarti ya. Oke. Ini tidak usah. Nah, ini kesimpulan secara keseluruhan. Kesimpulan secara keseluruhan kan seperti ini. Jadi tabel ini hanya berlaku untuk organ akar, batang, daun yang normal pada umumnya. Kalau sudah mengalami anomali, ya beda lagi ceritanya. Sebagai contoh, dikotil umumnya kolateral terbuka, monokotil kolateral tertutup, dikotil tadi radial, monokotil tadi radial, dikotil daun kolateral tertutup karena umumnya nggak punya kambium. Tapi ingat, ada daun yang punya kambium, sebagian kecil ada. Makanya tabel ini hanya berlaku untuk organ yang normal saja. Selanjutnya susunan pembuluhnya tadi kita udah tahu, dikotil melingkar, monokotil tersebar. Kalau dikotil selang-seling bisa diark, triark, tetraark. Kalau monokotil selang-seling tapi poliark. Kalau susunan pembuluh daun pada tulang daun. Parastilemnya batang dua-duanya endark, akar dua-duanya eksak, daun saya nggak berani bilang endark atau eksak karena tidak ada satu referensi pun yang mengatakan tentang eksak endark di daun. Pempulur juga ada, tidak ada, ada. Di daun nggak ada yang membahas tentang korteks dan pempulur. Gitu pun seterusnya ya. Nah, ini bisa Anda cek aja untuk resume materi kita hari ini. Dan meskipun tabel ini sekali lagi sifatnya adalah tentatif, hanya berlaku pada sebagian batang, sebagian akar, sebagian daun yang pada umumnya masih dalam keadaan normal, tidak anormal. Tentu saja kita sampai nomor 25 kan betul ya? Oh, masih 10, berarti masih ada 40 ya? Oke, enggak langsung ke kita bahas yang ini. Nah, yang tadi ketinggalan, kita kasih pakai. Kalau Anda lihat yang merah ini, yang monokotil ini, yang bagian endodermis ada merah-merah ya. Merah itu di zoom, itu adalah warna dari yang namanya pita Kaspari. Pita Kaspari ini adalah blokade utama dalam organ akar, disebut sebagai Kasparian strip. Nah, yang ini nih, pita Kaspari. Sel ininya sel endodermis. Nah, ini ada sel endodermis, pitanya yang merah namanya pita Kaspari. Kalau di abstraksi menjadi suatu model yang mudah kita pahami, ini adalah sel endodermis dan ini adalah sel endodermis dan pita Kasparnya itu hanya menyelimuti dinding bagian tangensialnya aja nih, yang cuma ada di sini nih ya. Jadi di dinding ini nggak ada pita Kaspari, di dinding di hadapan kita nggak ada pita Kaspari. Jadi pita Kasparnya cuma ada di atas, bawah, samping kiri, samping kanan. Jadi pita Kasparnya hanya seperti pita yang menyelimuti sebagian permukaan meja. Kalau ada meja, bagian mejanya dibungkus oleh pita Kaspari. Itu ya. Nah, ini seperti ini pemodelannya pita Kaspari. Kesalahan konsep di buku-buku SMA atau di buku-buku referensi yang lain, pita Kaspari itu dianggap fungsinya adalah untuk memfilter. Jadi katanya pita Kaspari ini membolehkan sebagian zat yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke akar dan juga memblokade yang dianggap tidak dibutuhkan untuk tidak masuk ke akar. Padahal faktanya nggak seperti itu. Faktanya pita Kasparian strip benar-benar memblokade apapun. Semua jenis apapun diblokade, termasuk air. Air akan diblok oleh pita Kaspari. Nah, lalu pita Kaspari fungsinya untuk apa kalau ternyata semua zat harus diblok? Sekarang kita lihat penampakannya seperti ini ya. Nah, ini pita Kaspari dari tampak atas. Berarti dia cuma ada di dinding sini dan cuma ada di dinding sini. Jadi air tetap masih bisa masuk ke sini karena nggak kehalang pita Kaspari. Fungsinya untuk mengubah jalur simplas dan jalur apoplas. Jadi dalam akar itu ternyata kita punya dua jalur ya. Ada jalur apoplas, jalur simplas. Yang tidak boleh
terjadi adalah jalur apoplas. Jadi jalur apoplas ini istilahnya adalah jalur ilegal. Kalau jalur simplas adalah jalur yang diharapkan. Gitu ya. Jadi ini adalah organ akar, semuanya organ akar. Kita mulai dari apoplas dulu ya. Apoplas ini semua unsur hara, apapun itu, mau air, mineral, dan seterusnya, dia akan masuk lewat dinding sel. Nah, ini namanya jalur apoplas. Dia akan masuk dinding sel, terus masuk dinding sel, yang warnanya merah muda ya, masuk ke dinding sel dan seterusnya. Jika tidak ada pita Kaspari di sini, bisa dibayangkan unsur hara yang tetap masuk akan lewat terus ke dinding sel dan seterusnya ke dinding sel. Yang padahal semua zat air dan unsur hara harusnya berakhir ke silem, ke bagian dalam silemnya, ke bagian isi silemnya, ke sini. Tapi sayangnya kalau lewat apoplas berarti akan seterusnya lewat dinding sel, nggak akan jatuh ke sini, gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya unsur hara itu tidak akan bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, makanya perlu ada blokade yang namanya adalah pita Kaspari. Jadi yang tadinya dia lewat dinding sel, kemudian dihalangi oleh pita Kaspari, akhirnya dia masuk lagi ke dalam sel. Karena nggak boleh lewat sini, dia masuk ke dalam sel, akhirnya dia masuk ke dalam selnya silem, akhirnya berhasil diedarkan. Nah, itu fungsi dari pita Kaspari. Karena memang yang diharapkan sebetulnya oleh organ akar, semuanya masuk lewat simplas, yaitu lewat isi sel. Nah, ini jalur biru, dia harus lewat isi sel. Dia masuk lewat nokta. Nokta itu namanya lubang ya, lubang antara sel satu dengan sel yang lain disebutnya nokta. Masuk ke isi sel, terus ke endodermis, akhirnya berakhir ke silem. Nah, ini adalah jalur yang diharapkan. Jadi intinya pita Kaspari nggak boleh satupun zat masuk lewat situ. Jadi bukan memfilter, tapi nggak boleh sama sekali. Nah, itu aja mungkin ya, 1630. Mudah-mudahan ada banyak diskusi juga agar kita bisa tahu apa yang penting untuk Anda bahas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya Anda bisa perdalam lagi di kanal YouTube. Kalau mau lebih fokus, boleh dicek di situ. Dan selanjutnya silakan saya serahkan kembali pada moderator. Terima kasih. Ya, baik Bapak, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ini. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk mengaktifkan mic-nya atau bisa melalui kolom chat. Mudah-mudahan nggak pusing. Ngebut soalnya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Di luar yang tadi penjelasan tadi juga boleh-boleh aja. Ya, baik. Nah, itu ada. Ada Teh Almaidah, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almaidah Rawan. Saya di sini izin bertanya, Bapak. Mungkin terkait endodermis dan vesikel, Bapak. Secara ontogeni itu berasal dari mana gitu? Karena saya sendiri belum menemukan referensi yang secara khusus membahas tentang endodermis dan vesikel. Dan apabila nanti itu gimana gitu, karena sedikit pusing juga Bapak ketika kemarin mencoba untuk membuat catatan. Terima kasih. Endodermis secara ontogeni berasal dari mana? Wah, ini pertanyaannya cukup sulit juga nih. Ontogeni itu artinya asal ya, bagi Anda yang belum paham ontogeni, asal muasal. Jadi sel parenkim asalnya dari mana? Secara ontogeni dia berasal dari jaringan dasar dari meristem apikal. Pertanyaan Alma ini endodermis. Endodermis dari mana? Kita bisa bilang endodermis itu adalah jaringan di bawah epidermis sebetulnya. Jadi ada hipodermis, ada eksodermis, ada endodermis. Jadi endodermis ini adalah jaringan di bawah epidermis. Jadi semua jaringan akar yang di bawah epidermis bisa dalam tanda kutip disebut endodermis. Tapi dalam akar, endodermisnya spesifik, yaitu bentuknya lingkaran yang tadi. Asalnya dari mana? Dia bisa jadi dermal ya, bisa jadi dari, tapi nggak mungkin dari protoderm juga. Saya sendiri sebenarnya belum sampai tahu persis referensinya ke arah situ. Ini pertanyaan cukup sulit nih, bisa jadi PR buat saya nih.
Yang jelas dia pasti dari meristem apikal. Pasti dia dari meristem apikal. Cuma kan meristem apikal ada banyak ya. Ada protoderm, ada meristem dasar, ada prokambium. Nah, itu dari mana? Prokambium nggak mungkin. Prokambium nggak mungkin karena dia akan menghasilkan kambium. Kita coba eliminasi aja ya, tebak-tebakan ya. Prokambium nggak mungkin karena dia akan menghasilkan kambium. Protoderm masih mungkin. Kemungkinan bisa dari protoderm. Kalau dari meristem dasar kayaknya enggak. Saya belum menemukan ada parenkim bisa berubah menjadi endoderm. Belum nemu. Sepertinya protoderm. Tapi saya catat aja jadi PR. Gitu ya, Alma. Aduh, mohon maaf nih. Pertanyaannya kenapa susah sekali? Gimana Alma? Atau Alma menemukan sendiri satu referensi mungkin? Izin menjawab. Nah, mungkin menurut dari buku Karta Saputra, Bapak, saya menemukan satu referensi terkait dengan eksodermis juga endodermis. Namun itu pun tidak tahu secara ontogeninya, namun dikatakan bahwa dia itu merupakan jaringan bergabus seperti itu. Tapi jaringan bergabus berarti dari velogen dong. Iya, Bapak. Namun belum jelas secara ontogeninya berasal dari mana, Bapak. Oke. Saya simpan dulu deh pertanyaannya. Ini juga lagi searching. Oke, terima kasih Alma ya. Wah, ini agak sulit banget nih pertanyaannya. Keren, bagus. Oke, gimana? Ada lagi nggak? Ya, bagaimana dari rekan-rekan yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Izin bertanya kembali, boleh, moderator? Boleh banget. Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mungkin izin bertanya kembali terkait akar. Tadi kan akar sendiri tidak mempunyai kambium ya, Bapak, kalau tidak salah. Kemudian ketika dia akan menjadi akar sekunder, apakah akarnya itu tetap primer atau bagaimana? Lalu bentar. Akar nggak punya kambium. Oke, lagi tuh, mohon maaf. Saya suka banget motong ya, dasar. Gimana kita sorry. Lalu? Iya, Bapak. Izin bertanya itu, Bapak, apakah memang benar gitu ya? Mohon dikoreksi, Bapak, apabila penjelasan terkait akar tadi kan di penjelasannya sendiri gitu, untuk akar sendiri itu tidak terlihat lapisan kambiumnya, atau memang dari saya sendiri yang kurang memahami gitu, Pak. Lalu apakah nanti ketika menjadi akar sekunder, apakah akarnya itu berupa pembuluhnya itu berupa pembuluh primer saja, Bapak, atau seperti apa? Lalu apa? Ya, Bapak. Itu aja? Itu, dan ini Bapak terkait mungkin akar anomali juga ya, Bapak, yang seperti akar tunjang. Nah, itu kan kalau saya lihat secara morfologi itu terlihat seperti ada apa ya, Pak, kayak zat kayunya gitu, Pak. Nah, untuk itu sendiri apakah strukturnya juga berbeda gitu? Maksudnya apakah akar bisa punya lapisan kayu gitu? Iya, Bapak. Oke. Untuk yang pertama, akar itu tetap punya yang namanya, saya coba share screen lagi. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Saya nggak nyentuhin gambar yang ada kambiumnya lagi, jadi makanya nggak ngeh ya kalau ternyata memang akar apakah punya kambium atau enggak. Sebetulnya dia punya kambium, jadi yang dikotil khususnya. Ini kan dikotil, mudah-mudahan terlihat tolong diinterupsi. Ini silem, ini florem. Nah, di sini Anda akan lihat ada sel yang agak pipih. Ini namanya adalah kambium. Dia cuma ada di sini nih, sekitar 1 atau 2 lapis. Begitupun juga di sini.
ada kambium. Maka si kambiumnya ke arah sini membentuk phloem, ke arah sini membentuk xilem. Ini juga ada kambiumnya. Cuma memang tidak dilabeli di sini. Jadi tetap di kotil akar pertumbuhan sekundernya ya pasti isinya adalah xilem sekunder dan phloem sekunder, sama aja karena dia punya kambium. Tapi kalau terutama dia nggak punya kambium sama sekali. Nah, itu mungkin persamaan antara akar dikotil dan batang dikotil. Dua-duanya sama-sama punya kambium, tapi akar monokotil dan batang monokotil dia nggak punya kambium. Jadi ada sebetulnya, ada. Nah, kemudian tentang kayu tadi, Anda lihat yang ini nih. Ini kan akar dikotil yang sudah tua, epidermisnya yang mana? Anda nggak bisa bilang ini epidermis ya, ini sudah menjadi kayu sebetulnya. Jadi pada umumnya akar memang bisa membentuk periderm dari velogen, dari kambium gabus, dia tetap bisa membentuk periderm sebetulnya. Hanya di bagian pinggir, nggak boleh di bagian ujung. Nah, mengapa? Karena di bagian ujung nanti pertumbuhannya terhambat ke arah gravitasi buminya. Jadi tetap aja di beberapa akar memang bisa tumbuh periderm atau kita kenal sebagai cork atau kita kenal sebagai kayu, sama aja. Jadi masih bisa membentuk itu. Gitu, Alma. Gimana? Ada tanggapan nggak? Iya baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya, sudah dimengerti Pak. Ya baik, ini ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk sesi diskusinya. Silakan kepada Kak Teteh dan rekan-rekan yang lain, mungkin yang ingin bertanya kepada Karian disilahkan. Ya, yang pertama kepada Eki Saputra, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bermudahan suara saya terdengar. Perkenalkan, saya Eki Saputra Bruto dari Angkatan 2020. Izin bertanya Bapak, apakah perbedaan endak dan eksak ini hanya berdasarkan dari letak silamnya saja Bapak? Terima kasih Bapak. Endak dan eksak bukan berasal dari letak silam, tapi endak dan eksak berasal dari kemana silam itu tumbuh. Gitu, jadi bukan soal karena letaknya dia ada di mana disebut endak, tapi kemana dia si tumbuhnya. Kalau eksaknya tumbuhnya ke arah epidermis, ke arah luar, itu disebut eksak. Kalau silamnya tumbuh ke arah dalam atau ke arah pusat tengah organnya, itu disebut sebagai endak. Cuma kebetulan karena akar silamnya udah ada di tengah-tengah, berarti mau nggak mau dia tinggal tumbuhnya ke atas, gitu. Makanya disebut sebagai eksak. Tapi awal mula istilah eksak endak bukan karena silamnya ada di mana, tapi silamnya mau kemana tumbuhnya, gitu ya. Gitu Eki. Dan terima kasih saya ucapkan pada Eki ini udah kasih kritik saya di komen YouTube. Saya salah ngomong soal penemu Caspari strip. Terima kasih banyak, senang sekali saya di komentar. Terima kasih Eki ya. Ya baik Ada Bapak, lagi? ini atas jawabannya. Bagaimana kepada Eki Saputra, apakah telah memenuhi jawabannya atau ingin ditanyakan kembali? Jawabannya juga sudah jelas dari Bapak. Menurut saya sudah tidak ada tanggapan lagi. Saya kembali lagi ke moderator. Ya baik, terima kasih atas tanggapannya mungkin ya. Untuk pertanyaan yang terakhir ini dari Ahmad Jami, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jami Azizullah, NPM 212154025 dari Angkatan 2021. Sebenarnya ada yang nitip pertanyaan nih Pak. Waduh, kayak request radio Pertanyaannya nih. Apa tuh? izin bertanya Pak, apakah teori mengenai tumbuhan yang sudah ada dapat dipatahkan oleh teori antum seperti yang Bapak sebutkan tadi? Waduh. Atau antum hanya mempelajari keunikan tumbuhan yang berbeda anatominya dengan tumbuhan lain secara general? Jadi, apakah teori Bapak tadi bisa mematahkan teori yang sudah ada secara
Mungkin itu Oke. Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang jelas gini dulu ya, yang tadi saya katakan sebetulnya berasal dari sumber. Ya, jadi yang saya katakan saya juga hasil baca misalnya dari Esau. Kita punya buku didaktik arsitektur, ada Esau, ada Reven Johnson, ada Sri Mulyani, ada STT, ada Fa dan seterusnya. Saya pun menyimpulkannya dari situ sebetulnya. Hanya sayangnya memang ketika saya ngomongin konsep, saya nggak bilang ini berdasarkan ini berdasarkan ini, karena memang itu hasil pengumpulan informasi dari berbagai referensi yang saya sebutkan. Jadi bukan saya yang mematahkan, saya nggak punya hak untuk mematahkan konsep itu, tapi yang mematahkan konsep itu adalah teori-teori yang ada, gitu ya. Jadi apakah teori-teori yang ada bisa dipatahkan oleh teori yang lainnya? Dalam biologi, konsep itu sifatnya adalah tentatif. Tentatif itu bisa berubah-ubah. Nah, itu keunikannya biologi itu, referensinya nggak akan selalu itu lagi, nggak akan. Setiap jam kita bisa referensinya berubah. Jadi konsep ini bisa dibantah dengan konsep yang lain dengan catatan data empirisnya jauh lebih terbukti dan referensi-referensi yang sama yang menjelaskan hal yang sama dengan referensi yang terbaru itu dianggap jauh lebih sahih dibandingkan satu konsep yang hanya dijelaskan oleh satu referensi. Nah gitu loh. Jadi cara meruntuhkannya adalah dengan bermain jumlah referensi dan dengan bermain data empiris. Jadi bisa nggak diruntuhkan? Bisa. Tapi bukan antum yang meruntuhkan, dia bukan mata kuliah antum yang meruntuhkan, tapi referensi yang kita pelajari di antum yang bisa jadi bahan pertimbangan kita untuk menentukan, oh konsep ini ternyata nggak sesuai nih, karena masih ada konsep yang lain yang jauh lebih banyak membahas tentang itu. Mungkin poinnya itu. Jadi sekali lagi itu karena referensi gitu ya. Anda mungkin boleh nanti saya invite ke Trello saya, di situ ada referensi banyak sekali. Bisa jadi bacaan untuk Ahmad Jami juga kalau mau coba-coba baca. Gitu ya. Jadi bukan saya yang meruntuhkan, bukan saya nggak punya hak, saya nggak menulis apapun. Gitu. Ada lagi nggak sih tadi pertanyaan yang keduanya Ahmad Jami? Atau itu aja? Mungkin itu aja Pak. Oke, itu aja. Gitu ya. Dan serunya di antum juga saya sering bantah-bantahan sama mahasiswa. Jadi kalau saya lagi ngasih konsep ini, tiba-tiba ada mahasiswa, Pak, kalau menurut saya di buku ini gini. Dan itu sangat menarik untuk didiskusikan. Itu kan pentingnya belajar seperti itu. Saya banyak komentar sama mahasiswa dan saya sangat senang sekali dikritik kayak gitu. Dan pertanyaan Alma nih bikin saya nggak bisa tidur hari ini. Saya harus nyari jawabannya di endodermis berasal dari mana. Terima kasih udah. Ada lagi nggak? Atau waktunya habis? Waktunya masih ada sampai pukul 16.50 Bapak. Mungkin bisa untuk sesi diskusi kembali. Kepada yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Izin bertanya kembali, apakah boleh moderator? Ya baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin izin bertanya ini terkait penelitian mungkin ya Bapak. Untuk antum sendiri penelitiannya yang sekarang itu biasa dilakukan itu penelitian yang seperti apa ya Bapak? Khususnya untuk penelitian yang ke arah skripsi atau bagaimana? Mohon penjelasannya Bapak. Kalau tren yang sudah biasanya peta konsep ya, pengaruh peta konsep terhadap hasil belajar siswa. Jadi pengaruhnya peta konsepnya karena Anda sudah terbiasa bikin peta konsep di antum, makanya mahasiswa skripsi kadang tertarik untuk membelajarkan peta konsep di SMA. Skripsinya kebanyakan itu. Atau tren lagi ada yang ke menggambarnya. Jadi kemampuan menggambar 3 dimensi terhadap pemahaman gambar mikroskop dari anak. Itu juga ada. Jadi anak SMA yang satu diajarkan menggambar 3 dimensi, yang satu hanya diajarkan 2 dimensi. Nanti akan dilihat hasil belajarnya seperti apa. Itu juga ada penelitian seperti itu. Atau juga ada dengan media 3 dimensinya. Jadi satu kelas kontrol itu dikasih gambar-gambar yang ada di buku-buku, yaitu gambar 2 dimensi. Tapi di kelas yang eksperimennya itu dikasih gambar-gambar 3 dimensi yang telah Anda buat di dalam 3D render. Jadi nanti akan dilihat apakah gambar yang diberikan itu bisa mempengaruhi hasil belajar mereka atau enggak. Itu juga ada. Tapi saran saya,
tren yang saya harapkan sih lebih ke pengembangan. Anda bisa bikin suatu pengembangan, entah itu media 3 dimensi lagi, entah itu virtual reality, entah itu augmented reality, entah itu Anda bikin apapun itu, tapi pengembangan R&D itu akan sangat saya nantikan. Saya senang sekali kalau saya bisa jadi membimbing itu. Kalau saya diizinkan membimbing, saya suka kalau R&D. Jadi Anda bikin sesuatu, bikin sendiri, entah bikin aplikasi, entah bikin virtual reality, entah bikin augmented reality. Modalnya gampang, kalau Anda udah punya 3D Blender, langsung masukin ke Unity, dia langsung jadi augmented reality. Seperti yang Rinaldi Rahman lakukan. Itu cuma di-convert aja, kayak Anda meng-convert Word ke Doc, gitu aja, cuma tinggal di-convert, dia langsung jadi augmented reality. Itu yang masih sedikit R&D di kita. Tren itu kan lebih baik. Itu aja palingnya, ide-idenya. Gimana? Baik Bapak, terima kasih. Namun untuk yang murninya sendiri Bapak, Oh, yang murninya banyak sih. Kalau murninya tinggal lihat aja. Anda coba penasaran misalkan apa pengaruh anggrek terhadap sebaran stomatanya bagi anggrek yang disimpan di pinggir jalan, anggrek yang jauh dari jalan raya, anggrek yang ada di hutan, itu jumlah stomatanya seperti apa dengan jenis anggrek yang sama tentunya. Kemudian ingin melihat kadar polutan eceng gondok misalnya, apakah akan mempengaruhi ketebalan atau lebar ruang antar selnya. Oh, banyak banget kalau biologi murni. Intinya Anda tertarik aja kalau tumbuhan ini, tumbuhan yang sama disimpan di sini dengan disimpan di situ, beda gak struktur selnya? Itu aja udah jadi penelitian. Banyak kalau biologi murni, bisa banyak banget. Idenya bisa keluar banyak. Baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke. Yang terakhir kemarin itu yang anggrek ya. Yang anggrek tuh kemarin ada anggrek yang disimpan di, anggrek yang tumbuh di terminal apa tuh Indihiyang, dengan anggrek yang tumbuh di Galunggung, sama anggrek yang tumbuh di perumahan. Anggreknya sama tapi beda tumbuhnya. Itu penasaran melihat bukan stomatanya, apakah bukan stomatanya sama-sama lebar atau enggak. Ternyata bukan stomatanya enggak sama. Jadi bukan stomata yang di tempat Indihiyang ternyata jauh lebih lebar dibandingkan yang ada di Galunggung. Karena di Indihiyang terlalu banyak polutan, maka stomatanya berusaha untuk membuka lebih banyak agar oksigennya bisa lebih banyak ini masuk gitu. Itu ada tuh kemarin yang lagi neliti itu.